Namanya pernah bertengger di peringkat ke-12 dalam daftar 100 drummer terhebat sepanjang masa versi majalah Rolling Stone pada tahun 2016. Ialah Charlie Watts, seorang pemain drum yang kuat, namun tidak mencolok ketika bergabung bersama Rolling Stone selama lebih dari setengah abad lamanya. Kelompok musik ini menjadi buah bibir bagi kelebihan dari warna musik rock and roll. Tapi bagi Watts, bermain dengan Stones tak menjadikannya sebagai perjalanan ego yang memunculkan nama Mick Jagger dan Keith Richards. Sebagai penggila jazz, Watts bersaing dengan Bill Wyman untuk mendapatkan gelar sebagai anggota band yang tidak menonjol. Dia menghindari pusat perhatian dan jarang memberikan wawancara. Watts adalah pribadi yang kalem dan tidak banyak bicara serta bergaya selalu elegan. Dia sering disamakan dengan Keith Moon, Ginger Baker, dan beberapa tokoh legenda lain sebagai drummer rock paling ternama. Sebagai pemain drum, Watts dihormati di seluruh dunia karena gaya bermain yang cerdik, bertenaga, dan memetot nyawa. Mulai dari Rolling Stones berdiri dari awal yang berantakan hingga menjadi band rock terbesar dunia. Ketika Rolling Stones menampilkan citra nakal untuk membuat perbedaan dengan The Beatles, Watts kebanyakan menghindari seks dan obat-obatan. Diam-diam dia menikahi Shirley Ann Shepard, seorang siswi sekolah seni dan pematung pada tahun 1964. Namun, ketika nantinya dia berusia 40-an, ia kecanduan amfetamin dan heroin, serta hampir saja menghancurkan pernikahannya. Tapi dia berhenti setelah pingsan di studio rekaman dan pergelangan kakinya patah ketika dia jatuh dari tangga. Oke, lebih lanjut, berikut sedikit rangkuman perjalanan karir sang legenda ini. Charles Robert Watts lahir pada 2 Juni tahun 1941 di University College Hospital di London dan besar di Kingsbury, atau sekarang bagian dari London Borough of Brent. Ayahnya adalah seorang sopir truk. Di kamarnya, Charlie suka mendengarkan alunan lagu dari para seniman seperti Jelly Roll Morton dan Charlie Parker. Di sekolah, ia mengembangkan minat dan bakatnya pada seni. Ia melanjutkan pendidikannya di Harrow Art School, sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai perancang grafis dengan biro iklan lokal. Kecintaannya terhadap musik tetap berlanjut dan menjadi kekuatan yang mendominasi dalam hidupnya. Orang tuanya membelikan seperangkat drum ketika ia berusia 13 tahun, dan dia bermain bersama dengan rekaman-rekaman musik jazznya. Dia mulai bermain drum di klub dan pub lokal. Pada tahun 1961, permainannya didengar oleh Alexis Corner, yang menawarkan untuk bekerja pada bandnya Blues Incorporated, yang melengkapi bagian penting dalam warna musik rock Inggris. Di dalam Blues Incorporated, juga ada pemain gitar bernama Brian Jones yang memperkenalkan Watts pada Rolling Stones muda. Saat itu, drummer aslinya adalah Tony Chapman, tapi sudah keluar dari band. Keterampilan dan pengalaman Watts sangat berharga. Bersama dengan Bill Wyman, dia menyajikan melodi musik dengan gitaris Richard dan Jones dan penampilan anggun dari Mick Jagger. Konser awal Stones seringkali berubah menjadi kekacauan saat penggemar perempuan bersemangat memanjat panggung untuk memeluk idola mereka. Watts seringkali mempertahankan ketukan irama musik walaupun beberapa perempuan bergelantungan di lengannya. Selain kemampuan bermusik, pengalaman desain grafisnya juga terbukti bermanfaat. Dia memberikan gagasan ciamik pada album tahun 1967 yaitu Between the Buttons, dan membantu menciptakan set panggung menjadi fitur penting bagi tur band. Watts juga memberikan gagasan tentang promo tour tahun 1975 di Amerika Serikat dengan meminta band memainkan lagu Brown Sugar di belakang truk yang melaju di jalanan Manhattan. Dia ingat band jazz New Orleans menggunakan teknik serupa dan kemudian ditiru oleh kelompok musik lainnya termasuk AC/DC dan U2. Gaya hidupnya selama perjalanan musiknya sangat kontras dengan anggota band lainnya. Dia terkenal selalu menolak pesona gerombolan groupies yang mengganggu band di semua tur musik. Selama berkarir, Watts diketahui sempat bergabung dengan band lainnya, salah satunya Rocket 88 dan Charlie Watts Quintet. Namun, di pertengahan 1980-an, selama krisis Parubaya, Watts keluar dari jalur dengan minuman beralkohol dan narkoba, yang membuatnya kecanduan heroin. Pada saat yang bersamaan, istrinya berjuang melawan kecanduan alkohol, dan anaknya, Serafina, telah menjadi semacam anak liar, dikeluarkan dari sekolah bergengsi Millfield karena menghisap ganja. Hubungan Watts dengan Jagger juga mengalami masa-masa suram. Dalam peristiwa yang terkenal di sebuah hotel di Amsterdam pada tahun 1984,
Jagger yang saat itu mabuk dilaporkan membangunkan Watts dengan berteriak di telepon, "Di mana drummer saya?" Tak terima dengan perkataan Jagger itu, Watts menghampiri kamar vokalis tersebut. Begitu pintu dibuka, tanpa basa-basi, Watts melayangkan bogem mentah dengan tangan kirinya ke rahang Jagger. Insiden Watts dan Jagger itu digambarkan dalam buku berjudul Live, autobiografi sang gitaris utama Keith Richards yang terbit pada tahun 2010. Begitu pula dalam buku Under Their Thumb yang ditulis Bill German, editor fanzine Rolling Stone, yang mengikuti band itu secara dekat selama hampir 2 dekade dan telah menerbitkan banyak wawancara dan materi yang belum pernah terbit. Krisis itu berlangsung 2 tahun dan Shirley, sang istri, membantu Watts keluar dari masa suram itu. Charlie Watts hidup dengan istrinya di sebuah peternakan di Devon. Di sana, mereka beternak kuda Arab. Dia juga menjadi ahli perak antik dan mengoleksi banyak hal dari memorabilia Perang Saudara Amerika hingga mobil tua. Koleksi mobil tua ini membuahkan rasa penasaran karena dia tidak mengemudi. Di antara tur musik rutinnya, Watts tetap memanjakan kecintaannya pada jazz. Meskipun dia selalu menikmati menebu drum dengan musik rock dan mencintai pekerjaannya bersama Stones, jazz memberinya lebih banyak kebebasan untuk bergerak. Selain itu, ia juga menyelesaikan sebuah biografi pemain saksofon jazz Charlie Parker berjudul Ode to a High Flying Bird. Pada tahun 1990, dia menggunakan buku tersebut sebagai dasar untuk penghormatan kepada pria yang mereka panggil burung di album Charlie Watts Quintet. Ini menampilkan sejumlah teman musisi jazz termasuk pemain saksofon Pete King. Watts bermain dan merekam dengan beragam inkarnasi band-band besar. Pada satu pertunjukan di Ronnie Scott, dia manggung bersama 25 orang lainnya termasuk 3 drummer. Selalu tampil mempesona, namanya muncul dalam daftar pria berpakaian terbaik. Watts tetap menjejakkan kaki di atas tanah sepanjang karirnya dengan salah satu band paling abadi di dunia, yakni Rolling Stones. Watts tidak peduli dengan penampilan solo di atas panggung atau perhatian dalam bentuk apapun. Tetapi Watts bersama Wyman dan Richard bagai empu yang menghasilkan pusaka seperti Honky Tonk Woman, Brown Sugar, dan lagu-lagu lainnya. Sebagai dewa drum, Watts beradaptasi dengan baik di segala lini musik, mulai dari disco Miss You hingga jazzy Can You Hear Me Knocking dan balada impian Moonlight Mile. Jagger dan Richard selalu bertengkar tentang berbagai hal. Namun untuk kekaguman mereka terhadap Watts, baik sebagai seorang pria maupun seorang musisi, Jagger dan Richard selalu akur. Di tahun 2004, Watts didiagnosis menderita kanker tenggorokan setelah berhenti merokok pada akhir tahun 1980-an. Dia kemudian berhasil melawan penyakit tersebut setelah rutin menjalani terapi radiasi. Dalam wawancara kepada surat kabar Daily Mirror pada tahun 2012, Watts juga bercerita tentang dirinya yang sempat mengalami krisis parubaya dengan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan pada 1980-an. Namun takdir berkata lain. Charlie Watts dilaporkan meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus tahun 2021 waktu setempat. Drummer berusia 80 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di London, Inggris. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab meninggalnya Charlie Watts. Berdasarkan informasi terbaru, meninggalnya Charlie Watts hanya berselang 3 minggu setelah dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari tur Amerika Serikat. Dilaporkan, hal ini karena ia mengalami masalah kesehatan. Charlie Watts adalah sebuah pengaruh hebat di atas panggung dan di luar panggung. Dari awal Rolling Stones berdiri hingga usia 70-an, beberapa dekade lebih lama dari saingan lama mereka The Beatles. Membesarkan namanya dengan Rolling Stones lewat karya-karya fenomenal, nama Charlie Watts akan terus dikenang sebagai seorang drummer terhebat sepanjang masa. Rest in peace, the legend Charlie Watts.